Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran komputer. Hari ini kita akan membahas yang namanya internet ya, teman-teman. Oke, jadi apa sih itu internet ya? Ya, jadi internet itu teman-teman bisa lihat ya di gambar ini, itu dia jaringan komputer ya. Ya, jadi jaringan global ya yang terhubung dengan komputer ya, dengan satu sama lainnya ya, menggunakan banyak perangkat jaringan komputer ya. Nah, teman-teman sendiri ya bisa menggunakan untuk terhubung ke suatu jaringan ya, bisa menggunakan yang namanya kabel jaringan ya, ataupun juga bisa menggunakan tanpa kabel ya, atau sering disebutnya wireless ya. Nah, contoh untuk terhubung ke jaringan itu sendiri, teman-teman bisa gunakan ya yang namanya misalkan seperti ini, ada WiFi ya, ada kabel jaringan ya, ada juga bisa menggunakan tethering ya. Nah, untuk yang tanpa kabel diantaranya di sini adalah teman-teman bisa menggunakan WiFi ya, atau wireless fidelity ya. Nah, teman-teman bisa hubungkan ya ke dalam suatu jaringannya ya, misalkan di kafe ataupun di kampus ya, ataupun tempat-tempat umum lainnya yang menyediakan WiFi ya, seperti itu. Ya, jadi jaringannya itu tanpa kabel ya, teman-teman. Nah, di sini juga kalau misalkan kita tethering ya, nah jadi berbagi sharing internet dari mobile kalian ya, mobile phone ke dalam komputernya ya. Nah, biasanya teman-teman bisa gunakan YouTube ya, menggunakan internetnya ya yang ada di handphone ya, untuk di tethering ke dalam suatu komputernya ya. Nah, kemudian ada di sini juga menggunakan network cable ya. Nah, kelebihannya kalau menggunakan kabel ya, jadi teman-teman itu biasanya lebih stabil ya di jaringannya ya, ataupun dari segi tingkat kecepatan juga biasanya dia akan tidak berpengaruh ya dengan misalkan kalau di WiFi, kalau misalkan kita ada hujan atau apa ya, itu sangat berpengaruh ya, apalagi kalau misalkan ada jarak ya, misalkan ke titik pemberi WiFi-nya ya, atau bisa disebut access point ya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadikan WiFi-nya mungkin sinyalnya kurang ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada juga ya, kalau misalkan komputer dengan komputer lain dalam suatu jaringan komputer ya, untuk bisa terhubung ya, kita bisa menggunakan yang namanya IP address ya. Jadi biar bisa terhubung satu sama lainnya, maka kita harus tandai ya alamatnya ya, namanya IP address ya. IP address itu ada 4 digit ya, teman-teman. Di sini contohnya ya, ada 192.168.10.1 ya. IP address itu sebenarnya macamnya ada banyak ya. Nah, tapi di sini nggak akan saya bahas ya, karena itu mungkin akan detailnya ke IT dasar ya. Nah, karena di sini untuk umum, maka saya hanya akan menjelaskan secara umum saja. Ya, di sini ketika teman-teman terhubung ke suatu jaringan ya, dia akan diberikan suatu alamat IP ya, agar nanti untuk pertukaran datanya itu tidak yang namanya tertukar ya, seperti itu. Nah, di sini ada wireless router ataupun access point ya, untuk WiFi biasanya ya, nanti dia akan memberikan ya suatu alamat IP address secara otomatis ya, ataupun sering disebut ya dengan DHCP ya, ataupun IP address yang diberikan secara dinamis ya kepada si komputernya ya. Nah, misalkan teman-teman connect ke WiFi kampus ya, maka teman-teman nggak harus setting IP address-nya ya. Maka teman-teman hanya cukup connect ke dalam suatu WiFi-nya ya, nanti akan diberikan IP address secara otomatis oleh si pemberi IP address-nya ya, yaitu access point-nya ya, seperti itu.
Nah, di sini juga misalkan teman-teman ya ingin mengakses suatu yang namanya web content di internet ya. Di antaranya di sini dibagi menjadi 3 macam ya. Ada yang namanya surface web ya. Surface web itu dia adalah web yang paling atas ya. Jadi di internet itu ya ada web paling atas ya, ada tengah, ada juga ada yang paling bawah ya. Nah, untuk surface web ini ya teman-teman, contohnya di sini ada Wikipedia, Facebook, Twitter, Tokopedia, YouTube ya. Intinya di sini adalah penggunaan ya pencarian website ya yang legal ya seperti itu. Nah, ada juga di sini yang namanya deep web ya. Kalau misalkan deep web berarti teman-teman itu dia hanya hak aksesnya itu dia informasinya itu terpendam ya ataupun sulit ya, bahkan tidak bisa diakses oleh orang biasa ya. Jadi kalau misalkan website untuk deep web ya, dia misalkan itu ada di database perusahaan ya, untuk juga bisa pemerintahan ya, medis, akademik, dan institusi lainnya. Jadi aksesnya itu terbatas ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bekerja di suatu perusahaan ya, ingin mengakses suatu database perusahaan itu ya, ketika diizinkan, nah nanti biasanya diberikan ya suatu alamat ya, menggunakan biasanya bisa juga menggunakan yang namanya file transfer protokol ya, alamat IP-nya nanti diberikan ya. Nah, nanti bisa diberikan suatu user ataupun passwordnya ya, untuk mengakses data-data di perusahaan tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang paling bawah sekali namanya dark web ya. Nah, dark web ini ya bisa diakses menggunakan Tor browser ya. Nah, di dark web teman-teman harus menggunakan ataupun ya bermain dengan .onion ya untuk bisa mengakses ke dalam si Tor browsernya ya. Nah, tapi di sini saya tidak akan mengajarkan bagaimana caranya mengakses dark web ya, karena itu sangat berbahaya sekali ya untuk user biasa ya, karena di situ kebanyakan yang masuk itu ya dia ilegal ya. Biasanya ada hacker ataupun cracker ya yang sudah siap mencuri data teman-teman ya, ataupun konten-kontennya itu mungkin sudah di luar batas ya. Nah, misalkan seperti untuk misalkan konten-konten negatif ya, yang mungkin orang-orang itu ya sudah tidak ada aturan lagi ya di situ ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi di situ juga ada anonymous ya ketika masuk ya. Berarti data-datanya itu harus dirahasiakan ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ahli dalam suatu untuk merahasiakan data teman-teman ya, nggak tahu tekniknya ya, usahakan jangan sampai masuk dark web ya. Nanti kalau itu ya bisa nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nah selain itu kita juga akan bahas yang namanya ya perbedaan di sini tentang internet, intranet, dan extranet ya teman-teman. Nah, untuk internet sendiri tadi teman-teman tahu ya, untuk jaringan global ya. Nah, kalau misalkan intranet itu apa ya, kita bisa cek di sini. Ya, intranet itu adalah ya jaringan ataupun teknologi informasi yang lebih sempit ya, dan private ya sifatnya ya, dibandingkan dengan internet ya. Intranet itu memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital ya, perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat ya, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Oke, jadi intinya internet itu dia juga menggunakan jaringan ya, jaringan komputer, tapi dia aksesnya itu lebih sempit dan lebih private ya, hanya untuk perusahaan saja ya, seperti itu. Nah, di sini untuk biasanya untuk karyawan-karyawannya ya, ataupun orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa mengakses beberapa misalkan dokumen ya, alat percakapan ya yang sifatnya itu rahasia ya.
Nah, itu biasanya contohnya adalah jaringan komputer di bank ya, seperti itu. Nah, mereka hanya bisa mengakses ya hal-hal ya ataupun administratif yang ada di bank tersebut ya. Kalau misalkan ada orang luar masuk ya, dia nanti bisa terkena sanksi ya, ilegal akses ya, nanti bisa dikenai undang-undang informasi teknologi. Nah, di sini ada juga yang namanya extranet ya, teman-teman. Nah, extranet itu dia biasanya perusahaannya open ya, dibanding dengan intranet itu yang tertutup ya. Nah, dia mampu menciptakan jaringan pribadi ya untuk berkepentingan ya dengan perusahaan baik internal maupun eksternal. Jadi biasanya ada kolaborasi ya, misalkan antara perusahaan A dengan perusahaan B ya. Nah, nanti di situ ada beberapa data ya yang mungkin bisa share ya untuk mungkin pembagian, misalkan beberapa klien ya, vendor, terus kemudian pemasok ya, mitra dan sebagainya ya, untuk saling berkomunikasi ya. Jadi di situ intinya ada jaringan yang digunakan untuk biasanya kerjasama ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk jaringan komputer ya, di sini berdasarkan wilayahnya ya, di sini ada beberapa ya. Sebenarnya di sini untuk wilayah itu ada banyak ya, tapi di sini saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman ada 3 macam ya. Di antaranya ada local area network ya, yang biasanya disebutnya LAN ya, yaitu jaringan yang berskala kecil ya. Maksudnya berskala kecil itu berarti dia adalah jaringan yang hanya ya misalkan satu ruangan ya, ataupun ya misalkan satu gedung ya, kemudian berisi banyak komputer ya, seperti itu. Jadi misalkan satu gedung nih di dalam suatu perusahaan ya, nah itu bisa dikatakan local area network ya, ataupun misalkan warnet ya, itu juga bisa dikatakan local area network ya, karena cakupannya kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya Metropolitan Area Network ya, atau disingkatnya biasanya MAN ya. Nah, jaringan ini berskala hingga menjangkau kota ya. Jadi biasanya untuk satu kota ya, nah itu bisa dibuatkan yang namanya jaringan komputer ya, untuk kepentingan administratif kota ya. Nah, dia disebutnya Metropolitan Area Network ya. Kemudian ada juga cikal bakal dari internet adalah Wide Area Network ya, karena dia jaringannya itu ya skalanya sangat besar ya, hingga mencapai titik geografis ya. Nah, dia itu misalkan untuk antar pulau ataupun antar negara ya. Jadi antara jaringan yang sudah besar ya, nah seperti itu, nah nanti terhubung lagi dengan jaringan yang ada di luar negaranya ya, atau luar pulaunya, seperti itu. Jadi satu negara terhubung dengan satu negara yang lainnya ya. Nah, itu nanti cikal bakalnya untuk internet ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita untuk mengkoneksi ya ke dalam suatu jaringan komputer ya, untuk mengakses website ya dengan personal komputer ya. Di antaranya ada siklusnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ya terhubung ya dengan modem ataupun ISP ya. ISP itu berarti dia yang namanya Internet Service Provider ya, teman-teman. Ya, kemudian contohnya kalau misalkan ISP itu ya mungkin ada Bisnet ya, ataupun Telkom ya, seperti itu ya. Nah, itu biasanya teman-teman gunakan untuk penyedia layanan internet ya. Nah, di sini untuk misalkan teman-teman bisa mengakses suatu website ya, nah teman-teman mengetikkan namanya ya. Nah, ketika mengetikkan namanya ya, misalkan kita mau ke Google ya, www.google.com ya, nah seperti itu. Nah, maka dia langsung ya
menuju server web yang dituju ya, menjawab request dan membuka websitenya ya. Tapi ada bantuan ya yang namanya itu adalah DNS server ya. Nah, ketika tadi kita bicara dengan alamat IP address ya, sebenarnya suatu website itu disimpan di dalam suatu server ya, seperti itu. Nah, jadi untuk memanggilnya ya, kita memerlukan yang namanya DNS server ya. IP address itu sebenarnya di website ya. Nah, kalau kita misalkan mengetikkan IP address-nya ya untuk website tertentu, maka kita akan bisa jadi banyak sekali ya menghafal IP address. Nah, tapi dengan bantuan DNS server, kita hanya memerlukan mengetikkan namanya saja ya. Nah, apalagi sekarang sudah ada yang namanya search engine ya, seperti Google ya, atau juga seperti Yahoo ya. Kita bisa mengetikkan namanya saja tanpa perlu lengkap ya, misalkan www.google.com, kita hanya bisa mengetikkan saja apa yang kita cari di search engine, nanti dia diarahkan ke website tertentu ya, seperti itu. Nah, itu sudah dimudahkan sekali ya, karena sudah ada yang namanya search engine. Kalau misalkan tidak ada search engine ya, maka kita harus menuliskan URL-nya ya, itu lengkap ya, misalkan www.yahoo.com ya, seperti itu. Tapi ketika kita mengetikkan hanya Yahoo saja ya di search engine, nanti dia akan terindeks ya, seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman ya, untuk mengakses ya ke website menggunakan suatu jaringan yang ada di perusahaan ya, maka dia harus menggunakan yang namanya melakukan jaringan ke lokal terlebih dahulu ya. Nah, misalkan di sini PC ya yang ada di perusahaan ya, ataupun kita sebut PC client ya, dihubungkan dengan misalkan kabelan ya. Nah, kemudian nanti karena di situ komputernya misalkan banyak ya, nah maka harus dihubungkan dengan yang namanya switch ya. Nah, di situ switch itu dia seperti hubnya ya, ataupun colokan banyak ya, agar bisa komputernya itu terhubung dengan banyak komputer ya di dalam suatu jaringan ya. Kemudian menuju router ya. Nah, di router itu dia nanti diproses ya untuk menuju ke server ya. Nah, kemudian dimasukkan juga ya setelah itu untuk bisa mengakses ya server lokalnya. Kemudian nanti barulah dia keluar ya dari untuk dapat mengakses internetnya ya, keluar. Nah, jadi harus melalui jaringan lokalnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada beberapa aktivitas yang biasanya kita lakukan ya untuk penggunaan internet ya, diantaranya yaitu yang paling sering ya kita lakukan untuk mengakses internet, yaitu sosial media ya teman-teman. Biasanya untuk sosial media sendiri kita seharian itu bisa mungkin mengaksesnya dalam waktu berapa jam ya. Lebih banyak kita mengakses sosial media ya daripada hal-hal yang lainnya ya, seperti itu. Nah, untuk di sini juga biasanya ada yang namanya streaming ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman menonton video ya, menonton video secara misalkan ada di server ya, seperti itu. Nah, itu dinamakan streaming ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya misalkan kegiatan untuk melakukan mailing ya, mengirim surat digital ya. Kemudian digital marketing juga ya, untuk pemasaran digital. Sekarang pemasaran sudah yang namanya tidak lagi kita harus namanya banyak memerlukan suara ya, seperti itu. Seperti misalkan kita promosi dan segala macamnya kita bisa lakukan di namanya di internet ya, itu. Nah,
juga biasanya teman-teman untuk mengakses kegiatan akademik ya, entah itu pencarian ilmu pengetahuan ya, ataupun tugas dan segala macamnya ya. Nah, itu untuk kegiatan akademik. Nah, kemudian di sini teman-teman juga biasanya mendownload file-file ya dari internet ya. Nah, mendownload itu berarti dia mengunduh file ya dari internet ke dalam komputer kita ya. Jadi yang tadinya online ya menjadi offline ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di sini kita bisa mengupload ya dokumen dari komputer kita ya ke dalam suatu internet ya, ataupun ke suatu resource yang ada di internet ya, misalkan kita ke Google Drive ya. Jadi intinya mengupload itu dari komputer kita ya, kemudian ditaruh di dalam internet ya, seperti itu, atau ditaruh di dalam suatu jaringan. Oke, di sini kita tahu ya bahwa ketika bermedia sosial itu seharusnya ada etikanya ya, agar nanti teman-teman tidak jadi sasaran ya, ataupun tindak kejahatan pada media sosial ya. Yang banyak kita lihat karena orang-orang di internet itu banyak sekali macamnya ya, bisa menunjukkan sifat aslinya, atau juga mungkin bisa menunjukkan bukan sifat aslinya ataupun orang lain ya. Nah, maka di internet itu kita bisa menggunakan etika-etika sebagai berikut ya. Nah, diantaranya agar kita tidak terdampak negatif ya, biasanya kita menggunakan penggunaan bahasa itu lebih diperhatikan ya, karena biasanya penggunaan bahasa itu agar mungkin ya, karena sifatnya mungkin bisa juga kita verbal ataupun non verbal ya. Nah, itu lebih digunakan bahasa-bahasa yang santun ya, sopan seperti itu, agar nanti bisa dihargai oleh orang lain ya. Nah, kemudian juga kita ketika mengontrol ya pada konten-konten kita ya, agar dilihat orang itu ya, misalkan hal-hal yang berbau banyak positif ya, seperti itu. Jangan kita mengupload ya konten-konten yang negatif ya, nanti karena bisa menimbulkan hal-hal yang negatif lainnya ya. Contoh misalkan ketika ya kita mengupload suatu konten ya yang jatuhnya dia bisa juga dibenci oleh orang lain ya, maka nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya juga ada yang namanya kalau misalkan orang yang tersebut tidak terima ya, dia bisa melaporkan ya ke polisi ya, seperti itu. Karena sekarang sudah ada yang namanya undang-undang terkait IT ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan juga overposting ya. Kalau misalkan overposting ya, teman-teman nanti ya biasanya itu nggak dihargai sama orang lain ya. Nah, karena overposting itu jadi kebanyakan konten-kontennya ya terlalu berlebihan ya, seperti itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita mengambil suatu referensi ya, nah usahakan ya itu teman-teman carilah referensi yang legal ya, ataupun kalau misalkan kita mengunduh konten ya, nah itu usahakan kontennya itu yang tidak ada lisensinya ya. Misalkan contoh nih, kalau misalkan kalian bikin YouTube ya, otomatis kan di situ kalau misalkan kalian backgroundnya lagu yang ada lisensinya ya, otomatis di situ akan ditolak ya. Maka teman-teman harus melakukan yang namanya izin ya, agar tidak terjadi yang namanya plagiasi ya. Ataupun teman-teman ketika menulis buku ya, ataupun jurnal ya, nah itu teman-teman tidak boleh yang namanya melakukan plagiasi ya, dengan cara memberikan kutipan pada tulisan teman-teman. Nah, di sini juga biasanya di internet itu banyak sekali ya konten-konten yang
menjuruskan kepada kebohongan ya. Nah, teman-teman, untuk menghadapinya ya, di sini ada tips ya sedikit ya. Nah, yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif ya. Kalau misalkan judulnya itu bikin kita nggak seneng ya, ataupun pengen banget kita membacanya ya. Nah, itu kita lihat ya kontennya juga ya, ataupun isi bahasanya lebih dibaca lagi ya. Nah, setelah itu ya teman-teman, cermati ya alamat situs pemberi berita ya. Nah, misalkan kalau ada ya di internet itu biasanya banyak sekali ya penipuan ya seperti itu, ataupun gambling ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, cek alamat situsnya si pemberi beritanya itu ya asli dari original dari pemberi beritanya atau bukan ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita dapat SMS ya berhadiah ya, ataupun ditelepon ya sama orang yang ngakunya custom CS-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu enggak kita cek ya, nah maka kalau nggak diperiksa faktanya ya, maka bisa-bisa kita jadi korban ya seperti itu. Nah, maka kita juga harus cek ya ke dalam situsnya ada nggak sih misalkan undian seperti itu ya. Nah, maka kalau misalkan sudah dicek ya ke dalam situs resminya ya, nah maka kalau misalkan nggak ada berarti itu otomatis penipuan ya. Karena sekarang sudah marak sekali ya yang namanya penipuan digital ya. Jadi orang-orang sudah sangat pintar ya menggunakan gadget ya sekarang. Nah, itu maka teman-teman seharusnya ya bijak ya menggunakan yang namanya gadget itu. Ya. Maka untuk misalkan ada hoax yang lainnya ya, kalau misalkan bentuknya dia image ataupun foto, ya teman-teman harus mengecek keaslian fotonya ya. Teman-teman bisa gunakan ya, di sini ada yang namanya fasilitas. Kalau misalkan kita ke Google ya, contoh misalkan saya ke sini ya, ada yang namanya fasilitas itu Google Image ya. Nah, kalau kita ke google.com seperti ini ya, sebenarnya di sini ada yang namanya gambar ya. Nah, kalau misalkan kita upload ya gambar ke sini ya, nanti dia akan muncul ya gambar yang sama ya seperti itu. Apakah itu gambar asli ataupun gambar palsu ya. Nah, nanti kalau misalkan di search masukin ke sini ya gambarnya, nanti upload gambar ya. Nah, nanti teman-teman itu bisa ya menyeleksi referensi-referensi ya. Contoh di sini misalkan, ini gambar HP ya. Nah, nanti si Google-nya itu akan mengindeks ya beberapa file yang hampir sama ya seperti itu. Nah, nanti di sini ada yang kalau misalkan hoax-nya ngedetek ya, berarti ada beberapa nanti yang merekomendasikan ya website-website agar teman-teman bisa baca apakah itu hoax ya ataupun bukan ya. Jadi baca banyak preferensinya seperti itu ya. Oke, ataupun mungkin teman-teman yang ingin mencari ya misalkan akun-akun penipu ya, misalkan kita ketahuan oh ini orangnya nih ya, kita bisa juga cari ya melalui websitenya, gambarnya ya, kita upload ke sini, nanti dia akan mengindeks ya. Kita cari informasinya tentang si orang itu ya, nanti kita kalau sudah mantap baru kita bisa laporkan ke polisi ya seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya ya teman-teman, di sini kita bisa lihat ya yang namanya optimalisasi Google Search ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan optimalisasi Google Search sendiri ya, nah teman-teman bisa gunakan yang namanya misalkan di sini. Oke ya, sekarang di sini google.com.
Nah, kemudian teman-teman misalkan mau mencari definisi ya. Kalau mencari definisi berarti dia menggunakan tanda petik 2 ya. Misalkan nah, seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman mencari hal yang sangat kompleks ya, nah bisa menggunakan petik 2. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan merekomendasikan ya. Nah, untuk hal-hal yang langsung ya sama persis ya, seperti itu. Nah, nanti dicarikan kata yang sama persis ya, misalkan seperti ini, komputer adalah ya. Nah, ataupun misalkan tadi ya yang kita cari kita misalkan lokal area network. Ya, seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, maka dia akan terlihat seperti ini ya. Nah, maka yang direkomendasikan, nah ini yang tanda-tanda putih seperti ini berarti sama persis ya kata-katanya, seperti itu. Oke ya, jadi itu untuk penggunaan petik ya. Nah, kalau misalkan bisa juga ya kita mengakses suatu konten pada website ya tanpa harus kita ketik-ketik di websitenya ya. Misal di sini saya ingin mengakses suatu kalender akademik ya di websitenya, misalkan di sini oke, seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul langsung ya seperti ini. Jadi dia akan masuk ya untuk mengakses suatu konten. Misalkan di sini kontennya adalah kalender akademik ya di situs www.uta.ac.id ya, misalkan seperti itu. Oke, kita langsung bisa buka ya, misalkan open new tab seperti ini ya. Nah, kita bisa langsung nih download ya misalkan. Oke, ya ada juga misalkan teman-teman di Google ini kita bisa gunakan untuk kalkulator ya. Misalkan ya misalkan seperti ini ya. Nah, nanti dia akan muncul ya seperti ini. Nah, ataupun misalkan nah seperti itu ya. Oke, jadi ini bisa digunakan ya teman-teman untuk namanya konversi ya. Konversi juga bisa ya. Tadi juga bisa aku kalkulasi. Oke. Ya, nah itu untuk optimalisasi Google ya. Jadi teman-teman sebenarnya itu untuk optimalisasi Google itu banyak sekali teknik atau triknya ya. Nah, maka teman-teman di sini karena waktu yang sangat terbatas ya, jadi teman-teman bisa mungkin research ya untuk optimalisasi Google ya. Oke, selanjutnya di sini untuk teman-teman ya, misalkan untuk pencarian jurnal ya, teman-teman di sini bisa gunakan yang namanya website-website tertentu ya, karena kalau misalkan kita di bidang akademik ya, maka itu harus memperbaharui pengetahuan kita ya setiap waktu ya, dengan cara membaca hal-hal yang sedang hot topic ya, seperti itu. Jadi kita tahu perkembangan dalam ilmu yang sedang kita pelajari itu sedang yang hot topicnya apa ya. Nah, diantaranya misalkan kalau teman-teman mungkin di jurusan ekonomi ya, ataupun administrasi ya, ataupun hukum ya, ataupun farmasi dan lain-lainnya ya, maka itu harus sering diperbaharui ilmunya ya, dengan cara carilah ya jurnal-jurnal terkait ilmu teman-teman, misalkan di research.propusnas.co.id ya, ataupun di icern.com, kemudian di scholar.google.com ya, ataupun fullpdf.com ya, seperti itu. Oke ya, jadi materinya seperti itu saja ya untuk teman-teman untuk pembelajaran internet ya.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.